Oke, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube. Nah, kali ini kita mau belajar soal pertanyaan dari salah satu teman kita yang bertanya, mau tanya rekomendasi printer murah yang kisaran harganya itu 1,5 juta buat cetak undangan sama foto. Ya, mungkin kalau di video-video sebelumnya saya udah pernah bahas atau mungkin yang mirip-mirip, tapi nggak apa-apa. Jadi kita refresh lagi karena pertanyaan ini juga mungkin buat teman-teman yang baru cari printer atau cari informasi, ini bisa jadi salah satu acuan atau edukasi supaya teman-teman punya perbandingan dan punya edukasi soal printer yang sesuai dengan kebutuhan dari apa yang teman-teman inginkan. Ya. Nah, kalau sekarang ditanya budgetnya itu 1,5 juta buat cetak undangan sama foto, teman-teman tanya ke toko printer atau misalnya tanya di grup atau dimanapun, kira-kira mau dikasih rekomendasinya seperti apa? Ya, kalau misalnya yang sering saya ketemuin adalah teman-teman akan dikasih yang namanya si Epson L121. Yang kayak gini printernya, ini harganya di 1,5 jutaan. Karena apa? Yang ngasih tahu itu hanya melihat harganya aja. Jadi kalau kita cuma lihat harga, itu tergantung ya. Kalau harganya lagi dinaikin atau dimurahin, ya kita cuma ngelihat harga. Padahal belum tentu fitur dan spesifikasinya itu sesuai dengan apa yang kita minta. Nah, sekarang di sini saya akan kasih satu penjabaran, satu informasi supaya teman-teman ngerti. Ini menurut versi dari saya. Jadi seperti ini. Ya, kalau ada yang nanya 1,5 juta printer buat cetak undangan dikasih Epson L121, apakah ini memenuhi kebutuhan? Kalau menurut saya tidak, ya. Jadi bukan cuma ngelihat dari budgetnya, teman-teman bisa upscale atau upgrade sedikit. Nanti teman-teman bisa dapat printer yang sesuai dengan kebutuhannya. Coba kita lihat sekarang sebagai berikut. Si Epson L121 itu dia cuma print only, ya. Dia cuma cetak aja. Jadi menurut saya kalau teman-teman mau cetak undangan itu teman-teman perlu yang namanya printer scan copy. Kalau kita cetak belangko undangan kita harus scan dulu belangko undangannya. Ya kayak begini yang namanya belangko undangan. Belangko undangan. Nah ini belangko undangan kosong yang teman-teman bisa yang teman-teman bisa beli secara online. Nanti tinggal dicetak di printernya kayak begini ya. Jadi ini belangkonya kosong, terus dicetak nanti ada denahnya, ada nama, alamat segala macam. Nah kalau misalnya kita pakai printer yang print only buat teman-teman yang masih belum terlalu paham bagaimana cara cetak undangan belangko, kita perlu scanner karena undangan ini perlu kita scan untuk kita bisa setting ukuran margin kanan kiri, posisi tulisannya itu supaya waktu dicetak itu sesuai dengan apa yang kita mau, ya. Jadi oleh karena itu kenapa saya bilang kita butuh yang namanya print scan copy. Jadi si Epson L121 ini dia tidak memenuhi kriteria scanner karena printer ini tidak punya scanner, hanya print aja. Terus kita lihat lagi apa? Resolusi cetaknya si L121 itu dia cuma 720 dpi. Ini artinya printer ini didesain untuk cetak dokumen teks, ya, bukan foto. Cuma sering sekali salah kaprahnya itu adalah karena ini printer inktank, ya memang ini printer inktank, jadi dia printer ada tangki tinta, tintanya 4 botol, jadi dianggapnya ini semuanya bisa. Padahal enggak, ini dibikin untuk cetak dokumen, ya. Tapi karena dilihat budgetnya 1,5, dikasih aja yang seperti ini. Nah sekarang saya jelasin, ternyata enggak seperti itu. Jadi seringkali banyak pemahaman yang salah soal printer berdasarkan harga. Bukan berdasarkan harga dan fitur. Jadi di sini sekarang kita harus benerin dulu pemahamannya supaya teman-teman ngerti apa yang dibutuhkan, apakah sesuai apa enggak, ya. Jadi jangan karena katanya atau mungkin juga karena ini saya yakin bisa nyetak seperti ini. Nah, itu tergantung dari pemahaman masing-masing. Nah, sekarang di sini saya edukasi supaya teman-teman jadi lebih ngerti. Yang kedua tadi adalah dia resolusinya rendah, jadi itu diperuntukkan cetak dokumen. Yang ketiga, tidak bisa borderless print, ya.
borderless print. Sorry, ini yang kedua, tidak bisa borderless print. Jadi printer ini tidak bisa cetak tanpa garis tepi. Jadi memang tidak didesain untuk cetak foto karena tidak ada borderless-nya. Dan yang keempat yang ketiga adalah tidak ada pilihan paper type ya. Printer Epson L121 ini dia tidak ada pilihan paper type. Jadi paper type-nya atau pilihan kertasnya itu cuma ada plain paper. Plain paper itu artinya printer ini cuma bisa buat cetak HVS. Mau cetak gambar kenapa nggak bisa? Cetak foto kenapa nggak bisa? Ya bisa, tetap bisa. Cuma kualitas cetak gambarnya itu nggak sebagus kalau yang memang diperuntukkan untuk cetak foto. Jadi sekarang balik lagi. Kebutuhan cetaknya kan mau undangan sama foto. Kita mau kualitasnya yang bagus dong. Nah, jadi kita juga harus cari printer yang sesuai kapasitas dan kemampuannya. Jadi untuk si Epson L121 ini tidak ada pilihan paper type selain HVS atau plain paper ya. Jadi kalau dari perbandingan yang tadi saya udah jelasin, si Epson L121 ini nggak cocok untuk kebutuhan cetak undangan dan foto. Ya, nah sekarang pilih yang mana? Saya akan kasih dua pilihan, si Epson L3210 dengan budget 2,4 juta atau si HP Inktank 415 dengan budget 2 jutaan. Ya, kita akan kasih dua pilihan sebagai berikut. Si Epson L3210 ini dia print scan copy, jadi dia memenuhi kalau menurut saya untuk kita bisa scan dan juga kita bisa cetak. Resolusinya 5760. Ini tinggi sekali, 5760 dpi. Jadi memang diperuntukkan untuk cetak foto, ya. Borderless-nya sudah support yang namanya 4R. Jadi bisa cetak foto ukuran 4x6 atau 10R itu, 4R itu tanpa kena potong garis tepi. Dan juga printer ini sudah ada tersedia pilihan paper type. Jadi kita mau cetak jenis kertasnya glossy, matte, photo paper, plain paper itu semua bisa. Dan juga kapasitas tangki tintanya dia lebih besar 65 mili per warna. Ya, kita lihat si Epson L3210 seperti ini. Ya, ini dia memang sudah ada print scan copy dan tangki kapasitasnya dia lebih besar di sini. Jadi ini lebih cocok, lebih sesuai. Terus kita kembali lagi di sini. Yang kedua adalah si HP 415 Inktank. HP 415 Inktank ini juga sama, dia print scan copy ya, print scan copy di sini. Dia resolusi cetaknya 4800 dpi. Minimal untuk kita cetak foto menurut saya adalah 4800 dpi. Borderless-nya dia sampai dengan A4, bukan 4R tapi dia lebih besar sampai dengan A4. Jadi kita kalau cetak borderless A4 itu artinya kita bisa cetak gambar atau tulisan itu full tanpa kena potongan garis tepi ya. Borderless A4 seperti ini. Nah, ini dia. Cetaknya full, nggak kena potong garis tepi. Kemudian paper type juga sudah ada karena memang printer ini sudah borderless, resolusinya tinggi, udah pasti dia memang didesain untuk cetak foto. Ada pilihan glossy, matte, photo paper dan juga plain paper. Kapasitas tangki tinta mirip-mirip 70 mili dan ini 65 mili. Tapi kalau memang dilihat dari spesifikasi dan fiturnya antara si Epson L3210 dan HP 415 ini udah cocok untuk sebagai printer murah ya, yang direkomendasi buat cetak undangan dan foto karena spesifikasi dan fiturnya itu sesuai. Nah, kalau misalnya sekarang teman-teman dikasih pilihan yang lain, itu pasti masih ada. Seperti Epson L1210 atau misalnya ada Canon G1020 itu juga ada. Tapi mereka itu bukan print scan copy. Nah, yang saya rekomendasi yang print scan copy. Karena yang tadi saya bilang, saya butuh scannernya. Untuk kita bisa scan atau kita mengatur ukuran dari margin si kertasnya atau belangkonya pada saat kita ingin mencetak tulisan atau gambar. Nah, itu aja yang saya mau sampaikan supaya teman-teman jadi dapat satu pengertian ya. Kalau cari printer itu kita juga harus cek juga bukan berdasarkan harga, tapi kita bisa upgrade sedikit, tapi kita dapat spesifikasi, dapat fitur yang jauh lebih bagus dan itu bisa memenuhi produktivitas kerja kita. Karena yang kita mau adalah printer atau perangkat ini bisa membantu memberikan produktivitas dan hasil yang lebih baik untuk menunjang pekerjaan kita. Oke, itu aja yang saya mau sharing ya. Jika teman-teman ada yang mau di komen atau ada yang mau di sharing silakan.
Karena kembali lagi pilihan masing-masing bebas ya. Karena di sini saya cuma kasih informasi, saya mengedukasi. Jadi kembali lagi ke masing-masing teman-teman, pilihannya ada kembali pada setiap orang dengan persepsi yang berbeda. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan untuk mendukung channel ini, kalau ada iklan di depan, di tengah, atau di belakang, jangan di skip. Biarin aja berjalan sampai dengan selesai. Oke, terima kasih.